Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dengan topik tentang farmakodinamik. Jadi begini ya penjelasannya. Farmakodinamik itu sendiri merupakan cabang ilmu dari farmakologi. Jadi farmakologi itu dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu farmakodinamik dan farmakokinetik. Apa sih bedanya ya antara kedua ini, farmakodinamik dan farmakokinetik? Coba kita lihat penjelasannya. Untuk farmakokinetik itu mempelajari nasib obat di dalam tubuh. Terdiri dari proses ATME singkatannya, yaitu singkatan dari A, absorpsi, D, distribusi, M, metabolisme, dan E, ekskresi. Biar mudah diingat, disingkat dengan ATME. Itu adalah bagian dari farmakokinetik. Selanjutnya farmakodinamik. Farmakodinamik ini berbeda dengan farmakokinetik. Jika farmakokinetik yang dipelajari adalah perjalanan obat di dalam tubuh, yaitu ATME. Nah, farmakodinamik ini mempelajari efek obat terhadap tubuh manusia. Jadi lebih ke efeknya yang dipelajari di farmakodinamik ini. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk farmakokinetik tadi sudah dijelaskan, itu ATME yang dipelajari di sini, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kemudian nanti obat akan menimbulkan efek atau aksi obat. Aksi obat kemudian menimbulkan efek, nah itulah yang dipelajari di farmakodinamik. Nanti akan dibahas ada reseptor, efek samping, indeks terapi, dan juga perubahan perilaku. Ya, tadi sudah dijelaskan, farmakodinamik itu adalah ilmu tentang kerja obat pada tempat kerjanya atau efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu obat pada tempat kerjanya. Nah, sebagian besar obat ini harus terikat dengan reseptor untuk menghasilkan efek. Jadi, obat yang menimbulkan efek yaitu obat yang berikatan dengan reseptor. Apa sih reseptor ya? Jadi reseptor ini adalah target aksi suatu obat. Jadi ketika obat masuk ke dalam tubuh kita, targetnya itu adalah reseptor. Yaitu suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan. Bisa berupa obat, hormon, ataupun neurotransmitter untuk memicu proses biokimia antar dan di dalam sel yang akhirnya menimbulkan efek. Ya. Jadi obat yang menimbulkan efek, diulangi lagi, adalah obat yang berikatan dengan reseptor. Seperti itu. Ada dikenal dengan istilah spesifisitas, yaitu kemampuan suatu obat untuk berikatan dengan satu jenis reseptor. Jadi kemampuan suatu obat untuk berikatan dengan satu jenis reseptor itu disebut spesifisitas. Ini adalah ilustrasi dari konsep farmakodinamik. Misalnya yang hijau ini adalah suatu obat. Dia akan mencari target, reseptornya untuk berikatan. Ini adalah reseptor. Nah, ini akan berikatan, terbentuklah ikatan seperti ini, yaitu kompleks antara obat dengan reseptor. Nah, reaksi antara obat dan reseptor ini dikenal juga seperti interaksi anak kunci dan lubang kunci. Jadi itu sangat spesifik ya. Tidak akan tertukar antara kunci yang satu dengan lubang kunci yang lain gitu ya. Jadi itu sangat spesifik. Coba dilihat bentuk obat di sini nih. Dan ini reseptornya. Pasti ini akan pas. Nah, karena reseptor itu nanti akan berbeda-beda, obat juga akan berbeda-beda dilihat dari struktur kimianya dan juga kemampuannya untuk berikatan gitu. Jadi, dia akan berikatan dengan reseptor yang sesuai, seperti anak kunci dan lubang kunci itu. Efek farmakologi itu akan timbul, akan terbentuk
ya setelah terjadinya ikatan antara kompleks obat dengan reseptor ini melalui serangkaian reaksi biokimia yang sangat kompleks. Ada 4 jenis reseptor yang harus diketahui. Yang pertama reseptor inti. Ini adalah reseptor untuk hormon steroid dan tiroid terdapat dalam inti sel. Yang kedua, reseptor agonis ligan gate channel. Ini untuk berbagai neurotransmitter, misalnya ada reseptor GABA. Kemudian ada reseptor G protein coupled receptor atau reseptor yang mengikat protein G. Yang keempat, kinase link receptor. Contohnya pada reseptor insulin, sitokin, dan hormon-hormon pertumbuhan. Nah, ini adalah penjelasan mengenai fungsi reseptor. Jadi, fungsi reseptor itu akan menentukan hubungan kuantitatif antara dosis dan efek farmakologi. Jadi, maksudnya akan mempengaruhi nanti konsentrasi obat yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Karena konsentrasi itu nanti akan mempengaruhi efek suatu obat. Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin besar efek yang akan dihasilkannya. Tentunya akan mempengaruhi efek farmakologinya. Dan ini juga bertanggung jawab, ya, reseptor ini bertanggung jawab terhadap selektivitas kerja obat. Karena yang tadi bentuknya itu kan berbeda-beda, sangat spesifik dan selektif. Jadi ya reseptor ini bertanggung jawab terhadap selektivitas kerja obat. Ini adalah faktor yang mempengaruhi dosis dengan intensitas efek dari suatu senyawa atau obat. Yang pertama adanya potensi. Potensi ini menunjukkan dosis obat yang menimbulkan efek. Besarnya itu ditentukan dari kadar obat yang dapat mencapai reseptor tadi ya untuk berikatan. Dan juga afinitas obat terhadap reseptor atau ikatannya bagaimana dengan reseptor. Yang kedua, efek maksimal atau efektivitasnya. Ini adalah respon maksimal yang dapat ditimbulkan oleh obat apabila diberikan pada dosis yang tinggi. Ya, tentunya dosis yang tinggi efeknya juga akan maksimal, ya. Ditentukan oleh aktivitas intrinsik dari obat. Yang ketiga, variasi biologik adalah variasi antar individu mengenai besarnya respon terhadap dosis obat yang sama pada populasi yang sama. Jadi, ya, variasi atau respon suatu obat itu kan berbeda-beda pada tiap individu, gitu ya. Nah, jadi respon terhadap dosis yang sama itu bisa efeknya itu berbeda-beda, situ. Jadi bervariasi. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dosis, intensitas efek. Yang pertama ada potensi, yang kedua efek maksimum, dan yang ketiga adalah variasi biologik. Nah, ini adalah penjelasan mengenai afinitas obat terhadap reseptor, yaitu kemampuan suatu obat untuk berikatan dengan reseptornya, atau kemampuan obat untuk membentuk kompleks obat dengan reseptor. Yang kedua ada istilahnya aktivitas intrinsik atau afektivitas obat, yaitu kemampuan intrinsik kompleks obat dengan reseptor untuk menimbulkan aktivitas atau efek farmakologi. Yang tadi kalau afinitas itu untuk menimbulkan suatu ikatan antara obat dengan reseptor, kalau aktivitas intrinsik itu untuk menimbulkan suatu aktivitas atau efek farmakologi. Nah, coba kita lihat hubungan dosis obat dengan persen responsifnya. Nah, ada istilah ED50. Ya, dosis efektif ED50 ini adalah dosis terapi median atau dosis efektif median. Jadi pertengahan. Dosis yang menimbulkan efek terapi pada 50% individu, gitu. Yang kedua, dosis letal median atau LD50. Letal dos 50. Artinya, dosis yang dapat menimbulkan kematian pada 50% individu. Yang ketiga, dosis toksik median atau TD50, toxic dose 50. Artinya, dosis yang menimbulkan keracunan pada 50% individu. Nah, ini dapat didapatkan datanya dari hasil riset, penelitian gitu ya, untuk menentukan ED50, LD50 ataupun TD50. Kemudian ini adalah istilah-istilah pada interaksi obat dengan reseptor. Ada istilahnya agonis,
ada yang istilahnya antagonis, ada yang istilahnya agonis atau antagonis parsial. Nah, ini sifatnya lemah, ya. Nah, ini coba dilihat yang agonis. Yang agonis ini obat yang mengaktifasi reseptor dan menghasilkan respon. Kalau agonis itu justru mengaktifasi, jadi meningkatkan aktivitas dari reseptor tersebut. Contohnya asetilkolin. Nah, ini antagonis, ya, anta berarti kan kebalikannya ya, yang tadi meningkatkan atau mengaktifasi. Nah, kalau yang antagonis ini justru ketika berikatan, obat yang berikatan dengan reseptor, tetapi tidak diaktifasi gitu. Yang tadi diaktifasi, kalau antagonis itu tidak diaktifasi. Contohnya adalah atropin. Coba kita lihat interaksi pada tingkat reseptor ya. Ini yang sifatnya antagonis pada reseptor. Misalnya ada reseptornya itu adalah histamin H2, agonisnya itu histamin, antagonisnya yaitu ini obat simetidin, ranitidin, dan nizatidin. Ya, oleh karena itu ranitidin, simetidin itu adalah golongan H2 blocker. Karena tadi antagonis itu menginaktivasi atau memblok. Ya, ini adalah obat-obat untuk saluran pencernaan golongan H2 blocker. Selanjutnya interaksi fisiologis atau antagonis fisiologis, nih antagonis ya. Suatu obat merupakan aktivitas obat lain merubah aktivitas obat lain pada lokasi yang terpisah dari tempat aksinya. Nah, ini reseptornya berbeda. Misalnya ada obat A itu antidiabetik dan obat B itu beta blocker. Nah, dapat menimbulkan efek obat A meningkat. Jadi ketika obat A dan obat B digunakan secara bersamaan, dalam hal ini contohnya obat antidiabetes dengan golongan beta blocker, ini adalah obat antihipertensi ya. Nah, ini digunakan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Itu dapat meningkatkan efek dari antidiabetik gitu. Nah, ini contohnya adalah contoh dari interaksi fisiologis. Jadi, obat yang satu dapat meningkatkan obat yang lain walaupun lokasi kerjanya itu berbeda ya. Antidiabetik kan untuk menurunkan untuk menurunkan kadar gula darah. Kalau beta blocker kan obat untuk kardiovaskuler atau untuk jantung, dapat menurunkan tekanan darah. Itu kan tempat kerja yang berbeda. Cuma kalau digunakan bersamaan itu ada kemungkinan dapat terjadi interaksi fisiologis. Selanjutnya adanya perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, terutama berpengaruh pada obat jantung, transmisi neuromuskular, dan ginjal. Contohnya obat A ada di Kitalis, ini adalah obat untuk meningkatkan tekanan darah pada jantung. Kemudian ada obat B, golongan diuretik, ini untuk meningkatkan ekskresi cairan dari dalam tubuh. Nah, jika digunakan secara bersamaan dan mengalami interaksi obat, itu dapat menimbulkan efek yaitu hipokalemi oleh obat B. Jadi diuretik ini dapat menyebabkan hipokalemi pada tubuh kita. Apa itu hipokalemi? Hipokalemi itu adalah penurunan kadar kalium dari kadar normalnya. Nah, tetapi toksisitas dari obat A ini justru akan meningkat akibat penggunaan obat ini secara bersamaan. Gitu. Kalau toksik yang meningkat kan akan meningkatkan status bahaya dari penggunaan obat tersebut. Gitu. Nah, mari kita mengenal istilah mekanisme kerja. Ya, mekanisme kerja obat. Nah, obat itu dalam menghasilkan kerja itu dapat mengubah cairan tubuh atau membran sel atau dengan berinteraksi dengan tempat reseptornya. Nah, mekanisme kerja ini itu menjelaskan bagaimana itu suatu obat itu dapat menimbulkan efek. Jadi bagaimana sih perjalanan obat itu sehingga dapat menimbulkan efek A, B, C dan sebagainya gitu. Nah, ini mekanisme kerja. Tadi kan ya yang dipelajarinya itu bagaimana suatu obat dapat menimbulkan efek. Ini mekanisme kerja digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu secara fisika. Contohnya obat anestesi itu bisa dikerjai secara fisikanya, secara kimiawi misalnya antasida.
melalui proses metabolisme, contohnya seperti antibiotik dan diuretik, atau secara kompetisi. Selanjutnya ada reseptor obat. Tadi sudah dibahas ya mengenai reseptor. Ini adalah makromolekul seluler yang terdiri dari protein tempat terikatnya obat untuk menimbulkan respon. Contoh reseptornya adalah reseptor asetilkolin atau dikenal dengan ACH, di mana aktivitas ACH pada reseptor ini akan membuka pintu atau kanal sehingga natrium bisa masuk ke intraseluler. Ini adalah salah satu contoh saja. Kemudian ada istilah proses enzimatis. Ini biasa dikenal dengan sistem pencernaan agar makanan siap diabsorpsi. Fungsi enzim lain salah satu contohnya adalah untuk menghasilkan angiotensin sebagai bahan vasokonstriktor. Ya. Selanjutnya ada efek terapeutik. Ini terbagi atas terapi kausal, terapi simptomatik, dan terapi substitusi obat. Nah, terapi kausal ini kausal artinya itu penyebab. Jadi efek yang diharapkan itu dapat mengatasi atau meniadakan dari penyebab penyakit tersebut. Terapi simptomatik, simptom itu artinya gejala. Jadi hanya gejala penyakit yang diobati di sini. Kemudian terapi substitusi. Substitusi artinya adalah pengganti. Jadi obat ini menggantikan zat lazim yang ada di dalam tubuh. Contohnya hormon ya, estrogen, insulin itu kan sebenarnya adalah hormon-hormon yang memang secara normal itu sudah ada di dalam tubuh kita. Tapi pada beberapa kondisi tubuh kita itu memerlukan tambahan atau pengganti dari zat lainnya di luar tubuh. Maka adalah gitu obat estrogen, insulin gitu ya, untuk menormalkan fungsi tubuh kita. Itu dinamakan terapi substitusi. Selanjutnya ada efek samping obat. Ini efek yang tidak diinginkan tetapi dapat timbul karena penggunaan obat pada dosis lazim dan umumnya berkurang atau hilang jika dosis diturunkan. Jadi efek samping ini dosisnya sebenarnya dosis lazim aja gitu, sesuai dengan petunjuk yang ada di label obat, sesuai petunjuk yang ada di resep, tetapi ada beberapa efek atau reaksi yang tidak diinginkan yang dirasakan oleh suatu individu akibat penggunaan obat. Itu adalah reaksi efek samping obat gitu. Kuncinya adalah dosis yang digunakan itu merupakan dosis yang lazim atau pada umumnya digunakan. Berbeda dengan yang ini, yang selanjutnya efek toksik. Nah, jelas kalau efek toksik itu digunakannya pada dosis toksik, artinya berlebihan gitu, dosisnya itu sangat tinggi misalkannya dari dosis lazim sehingga dapat menimbulkan reaksi yang berbahaya atau zat toksik ya. Bedanya itu tadi saya jelaskan lagi, kalau efek samping obat dapat timbul walaupun dosis yang digunakannya sudah tepat, yaitu berada dalam dosis lazim. Kalau efek toksik itu efek yang tidak diinginkan atau reaksi toksiknya itu dapat timbul karena penggunaan obatnya itu menggunakan dosis toksik atau yang melebihi dosis normal, dosis lazim. Kemudian spesifik adalah obat yang bekerja terbatas pada satu reseptor. Jadi dia hanya misalkan tadi beta blocker, jadi kerjanya hanya di reseptor beta saja. Itu artinya spesifik, tidak bisa kerja di reseptor alfa dan sebagainya. Selanjutnya ada selektif. Ini adalah obat yang menghasilkan satu efek pada dosis yang rendah dan efek lain pada dosis yang tinggi. Contohnya, aspirin itu kan ada dua dosis yang dapat digunakan, yaitu 80 mg dan 500 mg. Tetapi efek yang ditimbulkannya itu berbeda ya. Jika menggunakan 80 mg itu efek yang diharapkan sebagai antikoagulan atau mencegah penggumpalan darah. Nah, kalau yang 500 mg ini digunakan sebagai analgetik atau untuk menghilangkan nyeri gitu ya. Obatnya sama, tetapi ketika digunakan pada dosis yang berbeda, contohnya 80 sama 500 mg itu efek yang akan dihasilkannya pun berbeda gitu. Selanjutnya ada indeks terapi. Ini adalah rasio atau perbandingan antara LD yaitu lethal dose 50
dan ED, efektif dos 50. Itu adalah indeks terapi. Ya, sekian penjelasan mengenai materi farmakodinamik. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita selalu dalam keadaan sehat semuanya, walaupun belajar secara daring. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.